tetapi dari strategi komunikasi. Kok pakai strategi komunikasi? Ialah ketika berhadapan dengan opini publik atau opini netizen, gak bisa asal bicara. Media sosial kembali diguncang oleh pengakuan Ruben Onsu saat hadir dalam podcast Deddy Corbuzier. Secara terbuka dan komprehensif, Ruben membongkar berbagai rumor miring yang selama ini menyudutkan hubungannya dengan Sarwenda. Ruben menegaskan bahwa sikap diamnya selama ini bukanlah pembenaran, melainkan langkah terukur demi menjaga kesehatan mental anak-anaknya dari ganasnya spekulasi publik. Langkah berani Ruben ini dipicu oleh kekecewaan mendalam yang sempat ia luapkan saat siaran langsung di media sosial. Ruben menepis tegas isu pihak ketiga dan memilih meluruskan fakta setelah 11 tahun membina rumah tangga. Bagi Ruben, kedamaian keluarga adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar lagi di tengah kencangnya badai informasi liar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Si Jendes ini nyuruh mantan suaminya bikin rekening pribadi khusus untuk anak-anak. Ya kali ya anak-anak sibuk sekolah ya, sibuk dengan hobinya. Ya kali mau bawa ATM. Ngapain anak kecil ke ATM coba? Masa iya tiba-tiba anak-anak butuh terus anak-anak ambil sendiri ke ATM? Kan dong. Otomatis kan didampingi dengan orang dewasa atau mungkin ibunya ya kan? Udah ujung-ujungnya juga dipakai buat ibunya alasan mau bikin rekening pribadi untuk anak-anak. Kalau nyari solusi itu yang benar-benar aja ya Ibu Jendes. Birahi bilang katanya saya kasih solusi bahwa mantan suami atau beliau mending bikin ATM pribadi khusus untuk anak-anak, jangan transfer ke saya. Pola pikir kamu sudah terbaca ya, terbaca oleh mantan suami bahkan oleh netizen. Terus habis ini kasih solusi apa lagi? Aduh tolong deh ya, tolong mbaknya podcast bukannya klarifikasi biar makin baik, makin blunder, makin keruh ya. KOKO.RO memilih untuk menjadi tamu di Close the Door-nya Deddy Corbuzier ya, podcastnya, dibanding podcast-podcast yang lain. Bukan berarti podcast-podcast yang lain tidak baik, tapi kan ada lebih baiknya untuk vibe dan persona seperti Koko memang harus datang ke podcast yang memang diperhitungkan ya, dengan orang yang mengerti dan sudah bergelut lama di bidang entertain. Contohnya seperti kayak Bang Deddy Corbuzier ya. Contohnya kemarin itu yang mengenal banget lah setidaknya sisi KOKO.RO, seperti kayak Nanda Persada juga bagus. Thanks ya untuk Deddy Corbuzier untuk menghadirkan KOKO.RO. Segala macam pembicaraan, pertanyaan itu ngalirnya sangat-sangat enak, sangat-sangat seperti sahabat lama, sangat-sangat elegan, dan banyak hal yang kita bisa kutip dari sebuah pandangan hidup. Dan hanya ingin pesan terhadap KOKO.RO ya, KOKO.RO, Koko Ruben tercinta, semangat dan sukses selalu ya. Sukses intinya dalam memperjuangkan hak asuh anak. Yang Maha Kuasa selalu di samping KOKO.RO karena memperjuangkan sesuatu hal yang memang untuk kepositifan, memang banyak lika-liku. Amin ya rabbal alamin. Semoga lancar dan sukses perjuangan yang sedang diperjuangkan. Warga, di luar dugaan kan lu semua, tiba-tiba diam-diam tahu-tahu Babang RO udah nongol noh di salah satu podcast ternama Close the Door Om Ded. Shock terapi, keren amat itu ya Allah. Tapi kalau menurut gue sih ya, dengan dia mengambil untuk memberikan klarifikasi atau memberikan sebuah tanggapan terkait pembicaraan sang nyonya di podcast yang satu lagi, tepat. Dia ambil jalur podcast Close the Door. Kalau kata gua begitu. Pokoknya mantep dah. Silahkan, selamat menyaksikan, selamat menonton, begitu kan ya. Habis dari kemarin gua puyeng banget ngelihat terkait masalah, ya Allah itu fitnah-fitnahnya sampai bertubi-tubi luar biasa buat Babang RO begitu kan ya. Mulai dari masalah kasus kasur perselingkihin, terus masalah kasus apa itu penyakit 3 huruf, nyampe sekarang lagi dibongkar-bongkar, lagi dibuka-buka lagi. Katanya kalau dulu itu Babang RO ini tuh pernah melakukan pelicihin kepada salah satu kru TV, dikulik-kulik terus sama kelompok siapa? Kelompok kurcaci sebelah ono.
Ya Allah, ya Robi. Udah, kita mah ya, nih yang berada di pihak Babang RO, udah kita mah jangan diladenin. Yang terus ngulik-ngulik keburukan, sama aja dia mah sama junjungannya. Kita mah udah kita saksikan aja, begitu kan? Ya, Allah tahu, Tuhan tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah, begitu. Udah kita liatin aja, biarin dia, mereka mau ngubek-ngubek lagi kotoran-kotoran zaman dahulu kala atau apalah, itulah bagenin, antepin, emang doyannya pada main di kotoran-kotoran kali, ya kan? Kita mah udah secara elegan aja, di tempat-tempat bersih aja, bagenin, biarin. Sekarang mah yang penting mah nih ya, kita fokusnya itu lebih nge-support Babang RO ini tuh untuk tetap semangat dalam memperjuangkan hak asuh anaknya. Udah bye. Netizen Indonesia harus tahu ya, banyak banget gebrakan-gebrakan yang sudah disajikan oleh Endah dari 200 juta. Kata-kata cincong dengan amit-amit dari CEO, dari caci maki kesana kesini, dari masalah rumah tinggalan papi aku sudah dijawab, dari masalah sertifikat yang katanya dibuat agunan dia nggak tahu sudah dijawab, dari masalah pembagian rumah sudah dijawab, dari masalah debt collector sudah dijawab, dari masalah pinjol sudah dijawab, dari masalah cemburu sama kasur, cemburu kok sama kasur cemburu sama kasur sudah dijawab. Ada lagi banyak yang terlontar, anaknya tantrum dan juga ke psikolog gara-gara si Onyo. Ada lagi masalah selingkuh, sudah dijawab dengan data dan fakta. Ada lagi penyakit 3 huruf, sudah dijawab juga dengan data dan fakta. Ada curhatan dan juga unggahan video full CCTV, sudah dijawab juga. Kira-kira besok ada gebrakan apa lagi ya dari si Endah? Penasaran deh gue. Endah, ada aja gebrakannya. Hai guys, sejam yang lalu saya nonton ini. Astaga, kalau pertandingan menurut saya posisinya, menurut saya ya 2-0 untuk kemenangan RO. Perhitungan saya bukan berdasarkan dari kisahnya, tetapi dari strategi komunikasi. Kok pakai strategi komunikasi? Iyalah ketika berhadapan dengan opini publik atau opini netizen, gak bisa asal bicara. Karena kalau salah bisa digulung lagi. Jadi strategi komunikasi itu penting sekali buat RO dan Ibu S. Nah, Ibu S ini tidak mempergunakan momen ketika dia diwawancara, sehingga emosinya masih terlihat meledak, lebih banyak denial, kemudian dia tidak dengan lugas menyampaikan fakta, dan dia tidak luwes dalam berargumentasi. Saya khawatir dia tidak punya tim komunikasi yang mempersiapkan dia sebelum dia tampil di podcast. Nah, kalau lihat dari kedua podcast itu yang hanya jeda beberapa hari, saya yakin Bapak RO dan pengacaranya Minola pasti melakukan sebuah strategi komunikasi, yaitu Minola tampil untuk menyampaikan data, fakta, dan peraturan secara hukum, dan RO akan tampil untuk menunjukkan perasaan dia yang sesungguhnya. Apakah saya
tidak suka dengan salah satu podcaster, tidak. Menurut saya, kedua podcaster ini adalah salah satu yang terbaik di negeri ini. Denny Sumargo punya pangsa pasar tersendiri, Deddy Corbuzier pun demikian. Nah, masing-masing punya POV yang berbeda. Nah, sebagai tamu yang diundang harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, saya merasa Ibu S lain kali kalau diundang podcast-podcast yang lain, barangkali harus ada tim berkomunikasi yang baik dan benar sehingga tidak dipelintir, dijaga emosinya. Kalau RO, ya sudahlah, dia puluhan tahun jadi MC, jadi presenter, sehingga dia pandai merangkai kata-kata. Ini menurut pendapat saya. Saya belain siapa? Nggak kedua-duanya, nggak ada untungnya juga buat saya. Yang penting, jika Anda berkomunikasi, tidak hanya asal bicara, tetapi harus ada strateginya. Menurut saya loh.